A'udzu billahi samii'il 'aliim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampean diterangkan tentang perkara yang membatalkan wudu. Nah, sekarang kalau orang yang batal wudunya atau tidak punya wudu, orang itu mempunyai hadas kecil, apa saja perkara yang tidak boleh dilakukan. Pak Ozi referensinya pakai kitab Safinatun Najar. Safinatun Najar. Mungkin 2 tahun yang lalu pernah Pak Ozi baca waktu puasa. Insya Allah puasa besok kita baca lagi. Oke. Gak usah sampean tulis, cukup sampean dengarkan, perhatikan biar sampean ingat kalau sampean nggak punya wudu nggak boleh melakukan perkara-perkara ini. Perkara-perkara bukan cuma sholat, bukan cuma sholat. Ada beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan saat kalian tidak punya wudu atau wudunya batal. Kalau terpaksa dilakukan, sampean kok gak duwe wudu kok melakukan perkara ini, berarti kalian melakukan dosa. Enggak boleh, benar-benar dilarang kalau orang tidak punya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Perkara yang tidak boleh dilakukan saat orang tidak punya wudu. Manin taqadha, man utawi sapane wong. Intaqadha iku batal. Apa wudu ahu wudune man. Harama mongko den haramna mongko den haramno alaihi ing atasi wong iku mau. Yang diharamkan apa? Arba'atu asya'a, 4 perkara. Jadi orang yang tidak punya wudu atau mempunyai hadas kecil diharamkan melakukan 4 perkara. Yang pertama, as-sholatu, sholat. Jadi orang yang tidak punya wudu atau batal wudunya haram melakukan sholat. Engko nek wis tengah-tengahan sholat kok batal wudune, buang angin, berarti juga sholatnya tidak sah, otomatis batal di tengah-tengahan. Wajib wudu lagi, mengulang sholat lagi. Kadang-kadang, nah, sing lanang-lanang ngumpet kudu BAB, terus kudu ngentut, ya, terus dipepet-pepet, ditokno alun-alun, tetap batal wudune, batal salate. Tahu ya? Temen nggak tahu? Ono sing wayah traweh arepe wudu maneh isin, tengah-tengahan traweh batal wudu maneh kok ono wong akeh wis kadung ning ngarep. Enggak boleh dilanjutkan trawehnya. Tetap harus keluar wudu dulu balik lagi. Oh, aku sih nang gureng ini kok. Bismillah. Karo gawa ngene. Pokoknya intinya kalau orang tidak punya wudu atau batal wudunya tidak boleh melakukan sholat. Oke. Yang kedua, at-tawafu tawaf. Tahu tawaf? Tahu? Tawaf adalah mengitari Ka'bah. Kalau orang yang haji, yang umrah wajib tawaf. Dan tawafnya juga sama dengan sholat, wajib wudu. Nek batal tawaf itu kan 7 kali nah. Mengitari Ka'bah ke arah berlawanan jarum jam. Jadi arahnya terbalik ini. Kalau jarum jam kan ke gini, ke kanan, terbalik. Nah, itu wajib wudu selama 7 putaran. Tawaf itu 7 putaran. Kalau baru dapat 2 putaran atau 3 putaran di tengah-tengah kalian batal, wajib wudu lagi, mengulang dari awal. Ingat ya, sesuk nek sampean wis haji utawa umrah, dititeni nek batal wudune tawafe ya batal. Iya. Pak, makan Pak. Pak Ozi waktu melihat juga seperti itu nah. Tawafnya 7 kali ke arah jarum jam. Alhamdulillah Pak Ozi pernah nonton TV.
belum pernah tawaf soalnya. Pak. Doakan agar kita semua dapat haji, dapat umroh. Amin. Tawaf ya. Pokoknya orang yang batal wudhunya tidak boleh 1 sholat, 2 tawaf. Nah ini yang kalian lakukan tiap hari yang nomor 3. Sholat. Masul mushafi, tidak boleh memegang mushaf. Orang yang batal wudhunya tidak boleh memegang mushaf. Mushaf itu apa? Al-Quran. Ya Al-Quran. Tapi adalah kalau Al-Quran kan seperti kitabnya sampean. Al-Quran ya mulai juz 1 sampai juz 3. Kalau mushaf, disebut mushaf itu enggak cuma sekedar Al-Quran. Semua barang yang ada tulisannya Al-Quran itu disebut mushaf. Mushaf. Kita pikir ada Al-Qurannya. Ada Pak. Juz amma mushaf. Pak. Bahkan kalau buku kalian ada tulisannya Al-Fatihah, itu juga disebut mushaf. Di kitab yang lain bahkan seperti ini nak. Di kitab referensi yang lain bahkan wadah kotak yang dikhususkan untuk menyimpan Al-Quran itu juga tidak boleh dipegang. Contoh ini, kotak ini kan khusus buat menyimpan juz amma adalah Al-Quran juz 3. Kalau sampean batal wudunya, tidak punya wudu, kalian juga tidak boleh memegang kotak. Kalau tidak punya tidak boleh. Dan bagi kalian yang punya hadas besar, Pak, yang punya hadas besar biasanya Hadas besar itu apa Pak? haid atau yang lain-lainnya. Aku gak duwe Pak. Yang biasanya memegang Al-Quran yang ini gak kudunya, itu juga tidak. Kemarin kan nggak tahu. Pak Ozi biarkan. Pak Ozi tahu nggak boleh, tapi Pak Ozi biarkan karena belum Tahu. Nah ini sekarang kan sudah tahu. Paham ya? Jadi kalau kalian nggak punya wudhu atau mempunyai hadas kecil, tidak boleh memegang mushaf. Kata-katanya mushaf. Mushaf itu semua barang yang ada tulisannya Al-Quran. Enggak cuma Al-Quran yang 30. Kalau menurut kitab ini, kitab Safinatun Najah, itu kan bukan Al-Quran, itu lafaz Allah dan Muhammad. Jadi dan lagi nak, oke, paham ya? Sudah itu ada Al-Qurannya? Ada. Itu juga disebut. Bahasa Arab Pak. Itu kalau menurut kitab Safinatun. Nah, tapi ada pendapat lain. Kalau mencampur seperti itu di kitab fikih kalian ada tulisannya Al-Quran 1 ayat 2 ayat. Di kitab sejarah kalian atau di kitab Quran hadis kalian ada tulisannya Al-Quran sedikit-sedikit dan tidak melebihi tulisan yang lainnya, maka tidak yang penting tulisannya Al-Quran tidak melebihi tulisan yang lain. Kalau dikalkulasi Al-Qurannya lebih banyak daripada tulisan yang lainnya, tidak hadis gak Pak? Mushaf ini, mushaf Al-Quran. Mushaf itu Al-Quran. Semua barang yang ada tulisannya Al-Quran. Makanya bagi orang yang mempunyai hadas, baik hadas besar atau hadas kecil, nek tunggu lawang gak usah membagikan juz am. Kalian tidak boleh memegang mushaf. Nek sampeyan duwe jadwal piket
di depan masjid wudu dulu. Biasa ya aku bisa. Nek wis wudu baru pegang juz amma dibagikan ke teman-teman. Oke. Kemarin belum tahu nggak apa-apa. Sekarang kalau sudah tahu, jangan. Bagi yang hadas besar gimana? Belajarnya Al-Quran gimana? Sampean kalau belajar Al-Quran tidak apa-apa. Membaca untuk belajar. Kalau memegang tidak boleh. Di HP boleh apa? Boleh. Di HP boleh apa enggak? Tidak. Di HP kalau kalian buka aplikasi Al-Quran lanjut di layar tertera tulisan Al-Qurannya tidak boleh. Tapi nyaman cakap belajar ini kan kalau megang. Kalau sampean tutup aplikasinya nggak ada tulisannya Al-Quran bu. Duh. Ya, Sing wallpaper. Pan wallpaper kok piye, Pak? Wallpapernya sampean apa? Ikan contoh tok, Pak. Messi, Pak. Wallpapernya kan maksud wallpapernya sampean tulisan apa ayat Al-Fatihah. Ikan Pak. Surat Al-Fatihah. Contoh tok, Mek. Aku cukup Pak ayat kursi, Pak. Kalau saya terlakit mau coba. Kalau ada tertera di layar tulisan mushaf, kalian tidak boleh memegang. Tapi kalau cuma ada file Al-Qurannya, file itu aplikasi Al-Quran di dalam HP tidak apa-apa. Yang penting tidak kalian buka. File memori Al-Quran yang ada di HP itu seperti di otak kalian. Ya, kalian ada hafal Al-Fatihah? Di otak kan? Iya kan? Nah itu kan tidak apa-apa kalian masuk WC, masuk apa. Ya, karena memori Al-Qurannya di otak. Seperti halnya juga kalian HP yang ada Al-Qurannya, sampean masuk WC nggak apa-apa. Tapi kalau membuka aplikasi Al-Quran di HP saat di dalam kamar mandi itu yang tidak boleh karena membawa tulisan dalam kamar mandi. Bulan setan. Wow. Nggak boleh kalau di kamar mandi. Di kamar mandi itu tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, tidak boleh membawa mushaf, tidak. Cek main app, Pak. Oke. Begitu juga bagi orang yang tidak tidak punya wudu atau batal wudunya, juga tidak boleh memegang apapun yang ada tulisannya Al-Quran. Paham ya? Nah, kalau sudah tahu seperti ini besok jangan dilakukan. Oke. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga memegang mushaf, yang keempat wahamluhu dan membawa mushaf, membawa mushaf. Sampean kok punya hadas kecil batal wudune gowo Al-Quran ya tidak boleh walaupun di dalam tas. Gak boleh. Kamu juga apa? Citer, Pak. Apa? Gak boleh walaupun di dalam tas gak boleh. Membawa khusus lah ya, maksudnya khusus. Tas yang khusus dibuat untuk wadai Al-Quran. Papa. Nek Al-Qur'ane ditaruh tas gimana Pak? Gumbul buku-buku yang lainnya tidak apa-apa. Yes. Tapi sampean niatnya membawa barang, tidak membawa Al-Qur'an. Paham ya? Contohnya gini, di dalam tas ada banyak buku pelajaran, buku Quran hadis, buku apapun, dan sampean masukkan Al-Quran di dalamnya. Sampean niatnya membawa barang yang ada di dalam tas tidak apa. Tapi kalau sampean niatnya khusus membawa Al-Quran ditaruh di dalam tas, sampean tidak punya wudu, tidak boleh. Tapi nek gak ngerti ben
ngerti nggak apa. Makanya dari kemarin kan Pak Ozi tahu. Tapi sampean melakukan. Pak Ozi nggak apa. Nah sekarang sudah tahu. Kalian sudah besar, sudah balik, wajib tahu. Dan sekarang nggak perlu tahu. Pak, sing wedok kereng balik, Pak. Biar tidak selamanya Oh, naik melakukan balik itu. terus. Oke, paham ya? Iya, Pak. Jadi orang yang batal wudhunya atau tidak punya wudhu atau mempunyai hadas kecil haram melakukan berapa perkara? 4. 1. So. 2. To. 3. Menyentuh Mushaf. 4. Membawa. Mushaf. Cukup ya?